Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 yang bertemakan Overnight Oat akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Paulus Agung Prasetyo dengan NIM 2003, kemudian Mikael Raditya Agung Sasmita dengan NIM 20035, dan di Tegar Prasetyo dengan NIM 20036, dan saya sendiri Nikoma Ayu Rayanti dengan NIM 20047. Overnight oat merupakan makanan yang terbuat dari campuran oat dan susu atau yogurt yang dicampur dengan berbagai macam bahan seperti buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Campuran bahan-bahan ini kemudian direndam semalam di kulkas sehingga oat menjadi lembut dan mengembang, dan bahan-bahan lainnya dicampur dengan sempurna. Keunggulan dari overnight oat adalah praktis, sehat, dan lezat dibandingkan dengan sarapan tradisional yang membutuhkan waktu untuk menyiapkan dan memasak. Overnight oat hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk disiapkan dan kemudian bisa direndam semalam di kulkas. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan juga segar dan alami, sehingga aman dikonsumsi dan memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut ini merupakan tujuan dari bisnis kami. Yang pertama adalah menawarkan produk makanan sehat dan praktis bagi konsumen yang ingin menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh mereka. Kemudian yang kedua menjadi pilihan utama pelanggan dalam membeli produk makanan sehat dan praktis dengan variasi rasa dan topping yang beragam. Kemudian tujuan yang ketiga menjaga kualitas bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk dan memberikan pelayanan yang baik dan responsif terhadap pelanggan. Next. Selanjutnya sasaran. Yang pertama, menjangkau konsumen yang ingin makanan sehat, praktis, melalui penjualan produk overnight oat yang berkualitas dan terjangkau. Kemudian sasaran yang kedua, menawarkan variasi rasa dan topping yang beragam agar bisa memenuhi kebutuhan dan selera pelanggan. Kemudian sasaran yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang baik, informasi produk dan nutrisi yang terkandung dalam produk, serta memberikan variasi rasa dan topping terbaru. Kemudian sasaran yang keempat, meningkatkan volume penjualan secara konsisten dengan berbagai strategi pemasaran yang efektif dan bekerja sama dengan influencer atau food blogger untuk memperluas jangkauan promosi. Next. Untuk manfaatnya, bisnis ini memberikan manfaat bagi pelanggan dengan menyediakan pilihan makanan sehat yang mudah dan praktis untuk dikonsumsi di saat sibuk. Dari segi kesehatan, penggunaan bahan-bahan alami dan segar dalam produksi dapat meningkatkan kualitas makanan yang dikonsumsi pelanggan. Bisnis ini juga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dengan mendukung penggunaan bahan-bahan organik dan mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berpotensi merusak lingkungan. Next. Untuk aspek produksi inovasi, aspek produksi dan inovasi sangat penting dalam bisnis ini karena dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produk, dan keberlanjutan bisnis secara keseluruhan. Dengan menerapkan inovasi dalam semua aspek produksi, bisnis ini dapat memperkuat posisinya di pasar dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi pelanggan serta lingkungan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya.
Lalu selanjutnya merupakan aspek prospek dan potensi pasar. Yang pertama, individu yang memperhatikan kesehatan. Kedua, individu yang sibuk. Ketiga, pecinta variasi rasa. Keempat, kelompok masyarakat yang peduli lingkungan. Next. Lalu merupakan rencana kegiatan pemasaran. Yang pertama ialah identifikasi target pasar yang lebih spesifik. Kemudian yang kedua, penggunaan media sosial untuk promosi dan interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer atau food blogger. Lalu yang keempat, menawarkan paket berlangganan. Lalu yang kelima, melakukan program promosi dan diskon. Lalu yang keenam, terus meningkatkan kualitas produk. Next. Kemudian analisis manajemen dan SDM. Manajemen dan SDM atau sumber daya manusia memainkan peran penting dalam keberhasilan di dalam bisnis overnight oat yang kami miliki. Strategi manajemen dan SDM yang kami terapkan akan membawa dampak positif dalam keberhasilan bisnis overnight oat kami. Dengan tim manajemen yang terampil, pengelolaan SDM yang sistematis, prosedur yang jelas, dan komunikasi yang efektif, kami dapat memastikan bahwa bisnis kami akan terus berkembang, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan mencapai tujuan bisnis kami. Next. Berikut merupakan analisis finansial atau kelayakan usaha yang terdapat rincian biaya. Seperti pada tabel berikut, pertama terdapat biaya produksi yang mencakup bahan baku, biaya pengelolaan, biaya kemasan. Lalu yang kedua, biaya operasional yang mencakup sewa tempat produksi, listrik, air, gas, telepon dan internet, juga biaya promosi dan biaya transportasi. Yang ketiga, biaya administrasi yang terdapat gaji karyawan, biaya perizinan, akuntansi, dan pajak. Lalu biaya modal awal yang terdapat peralatan produksi, peralatan kantor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, bagian analisis finansial atau kelayaan usaha. Estimasi biaya produksi. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku meliputi roulette oats, susu almond, madu, buah-buahan, dan topping dengan jumlah total anggaran 6.500.000. Kemudian bagian pendapatan terdapat beberapa macam produk. Yang pertama, overnight oat biasa. Kedua, overnight oat premium. Yang ketiga, overnight oat spesial dengan total pendapatan 25.750.000. Yang kemudian pengeluaran. Nomor 1, jenis biaya produksi, bahan baku, biaya pengolahan, biaya transportasi dengan total anggaran 7.500.000. Yang kedua, biaya operasional, sewa tempat, listrik, air, gas, telepon, dan internet, biaya promosi, biaya transportasi dengan total 6 juta. Yang ketiga, biaya administrasi seperti gaji karyawan, biaya perizinan, administrasi, dan pajak dengan total. Next. Selanjutnya. Yang selanjutnya adalah pendapatan. Berikut ada yang selanjutnya adalah pendapatan. Yang pertama overnight biasa, yang kedua overnight oat premium, yang ketiga overnight spesial dengan total pendapatan 25.750.000. Yang berikutnya adalah pengeluaran seperti biaya produksi hingga biaya administrasi dengan total anggaran 6.250.000. Sehingga diperoleh biaya modal awal, peralatan
dengan total keseluruhan yaitu 34.750.000. Next. Berikut adalah sampel produk yang akan kami buat. Oke, next. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih.